Di Jember Gen Z-nya itu banyak yang jadi poser gitu. Jadi kayak dia belum ngerti-ngerti banget, tapi actionnya seakan-akan dia udah ngerti. Terus kurang untuk lebih belajar lagi ke mentoring lah, ke mentoring tutoring sama yang lebih berpengalaman. Nah, poser-poser coffee shop owner ini yang juga perlu di edukasi. Kita perhatikan juga, kita arahnya ya mungkin ke arah educate ya, bahwa sebenarnya gini loh, caramu memilih barista, caramu meng-create menu. Standarnya seperti apa mereka harus tahu. Dan ini yang paling penting, dan ini menjadi fenomena di Jember hari ini. Nah, poster konsultan juga banyak, poster coffee shop sama poster barista, 3. Artinya berarti ekosistemnya aku karena sekacau itu ya, serumit itu. Ya akhirnya Jember bagiku emang susah jalannya untuk ke depan. Aku ini dua diaspora Jember. Diaspora Tapi Jember. lokal. Aku balik Jember itu persis Idul Fitri tahun lalu, 2023, April lah, 20 April 2023. Jadi setelah flashbacknya ya, setelah lulus SMP 2, 2000 berapa ya, berarti 2007 lah ya. 2007 itu sekolah di Surabaya, Amerika, terus dapat kuliah Jakarta. Sampai kerja, berkarir, bisnis, kopi. Di situ, terus baru memutuskan pulang 2022 akhir sebenarnya. Cuman baru nyampe Jember itu April 2023. Berarti persis setahun nih guys. Berarti melalang buana ya? Melalang buana dia. Traveler. Lebih melalang buana Anda dong. Tapi masih Indonesia, Tapi kan Pak. lokal, bro. Lokal, Pak. Justru. Ada sampai Amerika. Tapi jarang-jarang loh, maksudku teman-teman Jemberan ya, sing maksudnya aku sing punya perspektif luar gitu loh. Maksudnya pernah ke mana, daerah mana, punya pikiran tolol gitu kan. Bodoh. Maksudnya traveling pada waktu itu kita kan lagi intens nongkrong. Aku tiap hari, Pak. Tiap hari nongkrong. Aku Randa Mas. Isu sampai bunyi. Aku sampai bunyi. Dan tiba-tiba deh, aku pengen keliling Indonesia. Hah? Ya tiba-tiba pikiran itu datang aja. Berarti pas itu maksudnya traveling ya wes. Lebih tepatnya traveling dengan cara backpacker. Backpacking ya berarti ya tipenya. Karena itu termurah, bro. Iya benar. Hitchhiking ya. Hitchhiking itu. Di mana hitchhiking kan jarang dia ada yang tahu istilah hitchhike kalau bukan anak backpacker. Hitchhiking. Serius. Nah, rulesku ya, sorry motong ya. Rulesku waktu aku kan pernah waktu lulus SMP 2 itu kan SMA kan pesantren ya. Terus aku ikut seleksi pertukaran pelajar. Lolos dapat di Amerika. Makanya aku SMA 4 tahun kayak orang nggak naik kelas. SMA aku 4 tahun sebenarnya. Makanya aku sama anak 2012. kayak S1 ya. Kayak S1. S1 ku 7 tahun dong. Iya. S2. Drop out 2 kali. Drop out 2 kali, guys. Jadi salah 3 aturan yang dilarang waktu kita di Amerika waktu itu ya, karena jadi perwakilan Indonesia setahun di situ kan. Iku yang pertama no sex. Itu. Karena waktu itu no sex ya? Waktu itu kita usia 17. SMA kan. Usia SMA dan kita paspor Indonesia sih kan, bawa atas nama Indonesia, dibiayai pemerintah Amerika sama Indonesia. Yang kedua, nggak boleh nyetir, nggak boleh driving. Yang ketiga, tidak boleh hitchhiking. Di situ aku ngerti istilah hitchhike. Apa istilahnya dulu pas aku zaman pesantren di Surabaya kan istilah-istilah Jawa Timuran Surabayaan ya, gandol. Aku sering gandol karena pesantrenku itu di kaki gunung Gandol Arjuno. Itu hitchhiking. Iya, Arjuno Weliran. Jadi kalau mau waktu itu aku kan suka ngeblok ya. Kalau nyari internet itu kita harus turun gunung gandol truk ini pengangkut air. Kan di situ sumber mata air juga kan kaki Gunung Arjuno. Nanti kita gandol. Nah ternyata ada istilah kerennya hitchhiking. Tapi tidak boleh waktu itu. Bodoh sih. Jarang sih ngerti. Melakukan itu ya. Nah, aku yang melakukan itu kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan ya? Tapi sebelum berangkat ya aku pelajarin dulu hitchhiking itu seperti apa. Peraturan tidak tertulisnya dan peraturan tertulisnya itu kan ada di pedoman buku hitchhiking. Pedoman buku ada bukunya memang. Nah, itu aku pelajari baru aku berangkat kayak gitu. Nah, kalau di Amerika itu kecamatannya apa? Waktu itu Beverly Highway namanya. Jadi di kota Portland. Sing suka basket, Portland Trail Blazers. Aku di Portland dulu. Di situ. Satu tahun. Jadi naik kelas 3, aku kelas 3-nya di sana. Pulang ke Indonesia, kalau di Amerika itu kalau lulus SMA ijazahnya namanya diploma ya. High school diploma. Nah, itu nggak kompatibel sama
ijazah di Indonesia. Jadi peraturan dikti saat itu mewajibkan kita mengulang lagi ikut UN sama angkatan di bawah kita. Gitu. Ya itu rasanya tidak naik kelas. Setelah Malang Buana. Kenapa ke kopi akhirnya? Menarik Gigi. Karena gini. Sebenarnya secangkir kopi pertamaku itu waktu di Portland ya, benar-benar ngopi karena waktu itu ada temanku juga yang tinggal di kota yang sama di Portland, itu anak Semarang, namanya Ditra. Dia emang suka ngopi dari keluarga. Dia ngajak aku ngopi di satu tempat di Portland dan ternyata di situ sejarah Starbucks pertama kali ada itu di kota Seattle, 2 jam dari Portland. Yang roastery di Portland. Itu tahun aku di situ tuh tahun 2010 SMA kelas 3. Terus 2010-2011 di situ pertama kali pertemuan pertama dengan kopi, terus lanjut di Jakarta kuliah. Ya pastilah anak Jakarta, kampusku Paramadina sangat dekat dengan Kemang, Senopati, Tebet waktu itu. Anak-anak sana ternyata kalau nugas ya di kafe. Waktu itu pertama kali aku minum manual brew. Siphon, pakai siphon. Iya, apa ribet banget waktu itu kopinya Flores Bajawa. Di Anomali waktu itu. Asing dengan kopi gue. Ya iyalah, kopi Pak. Tapi gitu. Ya itu sih kalau kopi, terus akhirnya kuliah. Waktu itu juga seneng organisasi, seneng beraktivisme, sampai di titik aku kepilih jadi jurusanku HI ya, hubungan internasional. Itu kepilih jadi presidium nasional mahasiswa HI se-Indonesia. Dan butuh biaya untuk mobilisasi lah ke Andalas yo. Makanya travelingku semakin banyak gara-gara jadi aktivis dulu. Dan emang basicnya traveling dari dulu. Sama lah kita, dia doang. Nah di situ karena butuh biaya, akhirnya waktu itu ada temen lagi magang di Starbucks di Kemang, Starbucks Kemang ke situ. Nanya-nanya, akhirnya ya udah nyoba karena aku butuh duit juga. Uang beasiswa waktu itu sangat-sangat mepet ya, sangat-sangat apa ya istilahnya terbatas banget lah. Akhirnya ya udah memutuskan part time waktu itu. Nah di situ mulai suka. Jadi sebenarnya nggak sengaja sih. Akhirnya suka berkomunitas sama teman-teman di Jakarta, ya akhirnya sampai progres terus akhirnya ya sampai di titik ya di mana aku sekarang lah kayak gitu. Jadi tertariknya karena ngopi ya. Karena ngopi awalnya. Di Amerika itu. Iya, karena di situ. Terus titik seriusnya mulai kapan nih? Mulai yang pas di tahun pertama di Starbucks itu. Serius di kopi ya maksudnya? Itu udah serius. Udah mulai ini karena waktu itu ada teman seangkatanku masuk Starbucks, dia sebelumnya itu sudah punya pengalaman di sebuah coffee shop di Bali waktu itu. Trainer dia langsung dari luar, orang SCA. Nah dia masuk Starbucks karena gaji di Starbucks lebih gede lah intinya. Tapi dia udah ngerti. Nah itu satu angkatan masuk di training bareng dan dia sering ngajarin fotografer analog. Analog. Dia main wedding tapi analog juga. Nah itu kenal sama dia namanya Irfan. Hakim nggak? Enggak, bukan. Irfan Bahdim. Nah, gara-gara dia akhirnya ibarat kata rasa penasaranku tuh di-push juga sama dia bahwa ternyata kopi tuh cara bikinnya banyak caranya, terus banyak jenisnya, terus variabelnya banyak lah buat bikin kopi itu segala macam. Akhirnya diajak juga berkomunitas sama dia. Aku ingat banget dia ngajak aku waktu itu 2015 itu Filosofi Kopi itu kedainya baru ada setelah filmnya dulu di awal 15. Jadi aku di kopi itu 2014. 15 ada filmnya. Bulan Maret aku eling. 2015 di bulan September kedainya ada di situ. Yang jadi set filmnya itu di Melawai. Nah, aku diajak ke situ, kenal juga sama. Sampai hari ini saya kenal aku sama barista-barista pertamanya Philcop. Ada Jack, ada Tepeng, kayak gitu-gitu. Terus ya wes semakin ngulik, terus kenal sama beberapa teman-teman yang memang senior-senior di kopi yang udah punya nama lah istilahnya, berjejaring di situ. Ya wes berproses di situ. Filosofi Kopi, kenal banyak tulisannya. Nah, awal pasti kan pengen belajar dulu kan. Iya. Nah, terus kan ada ke bisnis ini. Ke bisnis dari kapan? Kalau bisnis itu mulai di 2016. Udah lama berarti. Coffee shop pertama dan gagal. Pokoknya aku total 7 kali. Di mana? Di Jakarta juga, Jakarta Timur. Pondok Bambu. Langsung Jakarta. Bareng temen, iya. Karena kan masih di situ kan. Belum lulus waktu itu aku. Belum lulus. Bikin kedai atau apa? Bikin kedai kopi. Kopi pakai mesin espresso dan lain-lain. Kebetulan sahabatku di angkatanku lah ya di kampus itu juga ada yang senang ngopi, terus
keluarganya berada. Akhirnya ya gimana Div, kita bikin bertiga waktu itu. Cuman ya itu jadi pembelajaran sih karena oke, sejago-jagonya apapun barista atau siapa di kopi, tapi kalau belum siap secara bagaimana mengelola bisnis, konteks strategi dalam manajemen bisnis dan lain-lain, yo jujur sih. Nah, itu benar itu teman-teman. Kayak konsep asan dolenan gak usah sok-sok jadi konsultan. Nah, itu fenomena yang terjadi di berbagai daerah kayak di Jember. Oh gitu. Oh iya. Seru itu ngobrolin. Ketika sudah tahu kopi, ya dia merasa bahwa dia bisa untuk memanage semuanya. Padahal kalau aku belajar itu food and beverage industry itu kan detailingnya itu luar biasa. Yang dijual itu nggak cuma produk, nggak cuma servis, semuanya, ambient, semuanya aku dihitung. Iya, semua dipikirkan dengan detail. Termasuk Subi Opa Rice Bowl itu. Subi Opa Rice Bowl nggak terlalu dipikirkan, makanya nggak belum laku. Nggak, kemarin laku. Karena sudah ada fotografer. Gitulah. Jadi ya aku sekalian ini ya kayak tadi Subi sebut diaspora lah ya, diaspora lokal lah ya kita ya. Maksudnya memutuskan pulang ke Jember. Terus ternyata aku merekam sebuah fenomena yang sebenarnya kalau ngomongin konteks industri kopi nasional dan dunia, daerah-daerah subsidi kayak Jember itu ya kayak aku flashback di kopian Jakarta mungkin 2016, 2017 kayak 7 tahun, 8 tahun lalu. Masih kayak kita ada istilah itu pendekar kopi ya. Iya, aku nggak aku familiar dengan ini, dengan istilah pendekar kopi. Bener. Sebenarnya kayak di scene videografi, audiovisual itu juga ada gitu. Kayak misalkan kalau dalam konteks kopi itu dia kayak baru mengenal, baru belajar, which is good ya. Maksudnya kita punya banyak pengikut-pengikut yang suka kopi juga gitu. Kita semakin senang lah kalau scene-nya semakin rame. Tapi ini terjadi di daerah lain juga kok, nggak cuma Jember. Mungkin Jember agak parah sih, karena gini. Separah itu memang. Karena gini, aku datang tahun lalu melihat kayak ya sebenarnya sangat potensi untuk growth. Ada era Gen Z yang rasa penasarannya tinggi. Dia juga apa istilahnya berani nyoba hal-hal baru kayak sekarang tuh. Dulu di eraku masih usia 20-an awal ya, misalkan 20 tahun, 21, itu kerjaan mahasiswa jadi barista itu masih sangat jarang. Dulu part time itu ya ngantor lah. Part time itu ngantor di mana, jadi ya apa di kantor lah, agensi, mentok agensi lah. Sekarang di era-era sekarang itu banyak mahasiswa yang pengen jadi barista gitu. Jadi maksudnya part time-nya udah barista kan? Part time-nya udah barista. Jadi kayak seakan-akan ini sangat aksesibel, yang mana sebenarnya aku seneng karena semakin di profesi ini tuh semakin familiar lah di teman-teman Gen Z. Cuman efek positifnya itu. Efek positifnya itu, cuman yang aku lihat belajarnya ini tahapan prosesnya yang perlu kita kawal. Terlalu instan mungkin ya. Itu satu. Yang kedua terlalu cepat untuk, kan sebenarnya dikotominya kan kalau di industri kopi atau scene manapun pilihannya antara kamu jadi legend atau jadi poser kan. Nah, benar. Sama aja ya. Sama aja. Di Jember Gen Z-nya itu banyak yang jadi poser gitu. Jadi kayak dia belum ngerti-ngerti banget, tapi actionnya seakan-akan dia udah ngerti. Terus kurang untuk lebih belajar lagi ke mentoring lah, ke mentoring tutoring sama yang lebih berpengalaman. Gitu. Karena kan yang paham kopi pun belajarnya juga udah lama kan, step-nya. Iya, ada step-nya. Bukan cuman ya ada waktu nganggur, part time, bisa kopi, selesai. Bukan gitu aja kan. Berarti banyak generasi metuwe ya sebenarnya. Iya, metuwe, metesek, kemelinti. Tiga. Nah, tiga-tiganya itu aku yang merepresentasi. Enggak lah, sebenarnya ada proses ya, maksudnya. Berarti untuk kafe-kafe di Jember, tinggal dilihat aja ya, produknya enak atau tidak, itu bisa mencerminkan bahwa baristanya karbitan atau enggak gitu. Iya, biasanya yang karbitan itu dia looknya dulu yang bagus. Si barista itu kayak misalkan ada di sebuah coffee shop, kondisi terang ya, siang-siang, pakai kacamata hitam di bar. Nah, ada. Logika industri servis mana gitu loh. Oh, seperti aku pernah ketemu seseorang di waktu aku di Tanggul, dia naik motor malam-malam pakai kacamata. Sama lah ya. Sama. Derajatnya sama. Mio nggak sih? Mio warna hijau ya. Nggak, maksudnya itu analogi ya. Karena gini, ada kayak tadi kan pilihannya dua. Antara jadi legend atau jadi poser gitu. Legend berproses. Ya, legend berproses. Poser
action dulu, dia lupa proses gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Ini sekaligus kita sebagai autokritik terhadap industri kopi di Jember karena aku sama Subi terlibat di sini dan ada irisan sama teman-teman kreatif ya. Kayak Randa ini kan dari industri ekonomi kreatif juga, audiovisual dan lain-lain, travel. Itu masih ada irisan lah sama kopi. Sebenarnya iya, benar-benar. Sangat ada irisan lah. Berarti untuk aku nggak tahu ya skena kopi di Jember ini seperti apa. Nah, ini kan harusnya menjadi tanggung jawab para profesional di bidang kopi. Betul. Dengan adanya poster-poster ini, nah, tindakan dari para senior ini kan apa? Karena gini, aku melihat poin yang menarik. Yang menarik gitu. Diangkat oleh orang yang tidak di industri kopi. Keren. Karena aku melihat kalau aku pemilik kopi, ya aku pasti nyari yang fresh graduate yang mau aku ajarin dengan instan dan membuat kopi untuk aku dan menghasilkan uang. Itu sangat normal dalam bisnis. Nah, cuman untuk efek ke skena kopinya sendiri kan jelek. Nah, benar. Karena kan ada poster, akhirnya ada poster itu yang sangat tidak baik untuk ditambah sekarang pakai rompi. Terus bentuk tanggung jawab dari para entah komunitas, entah para pelaku kopi ini sendiri gimana? Aku coba meng-capture dari segi budaya dulu ya, karena keren aku cuy anjir. Enggak, karena aku juga beberapa kali aku sama teman-teman itu menginisiasi terjadinya beberapa event yang semoga itu impactful. Tapi yang aku lihat adalah kultur di Jember itu kan banyak Madura dan ngeyel. Kebenarannya itu menurut dia, kebenaran yang dia imani itu kebenaran absolut, Pak. Nah, kebenaran contoh, umpamanya kayak enggak, kopi sek enak itu adalah kopi Jember dengan gini. Maksudku kan malah saklek. Nah, itu kan malah membatasi, malah sebagai bargaining informasi baru gitu kan. Ada jeleknya juga ya. Iya, akhirnya kengeyelan itu tumbuh terus subur di antara anak-anak Gen Z. Nah, dan termasuk di eraku juga di eraku. Tapi baiknya adalah ketika masanya udah banyak meskipun dalam informasi yang terbatas dan juga keterbelakangan itu ya, yang sosok tahu itu, kita sadar bahwa yang harus dilakukan oleh aku dan teman-teman yang hidup di industri ini dan yang sudah ingin mengkomunikasikan, ya kita coba terus untuk bikin campaign. Konsisten di situ lah. Konsisten di sana. Ya meskipun impactnya belum tahu gitu kan. Tapi ya terus. Kalau itu aku yang capture. Tapi mungkin Mas Radif dalam perspektif yang lebih progresif mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu. Ya gimana Bi, aku pas datang ke sini aku dibilang terlalu cepat, terlalu banter, terlalu progresif. Oleh para yang ada di sini pelaku kopi terpentok dari yang disebut Subi. Ada nuansa kultur, mentality. Jember mentality yang itu juga diafirmasi Mas Ganes ya waktu kita diskusi ya, bahwa kita diskusi juga. Akhirnya balik ke konteksku sama Randa. Mainnya kurang jauh, men. Benar. Mainnya kurang jauh, jadi pola pikirnya itu tidak broad gitu. Misalkan Randa memutuskan traveling, dia ada keresahan berarti. Jadi apapun reasonnya, misalkan reason pribadi, bosen atau apa, pengen mengenal orang traveling pasti pengen mengenal dirinya sendiri. Aku yakin itu pasti alasanku sama Randa gitu. Aku pun traveling pengen mengenal diri sendiri, sama aku pengen mengenal Indonesia itu nggak cuman Jakarta tok, nggak cuma Jember tok, nggak cuma Bali. Nggak cuma Jawa aja. Sebenarnya Jember mentality itu karena mungkin yang ada di scene sekarang masih belum terlalu jauh mainnya gitu. Makanya kayak bagaimana akhirnya kita coba memformulasikan solusi-solusi ya, campaign-campaign yang disebut Subi. Jadi yang disebut Randa tadi, bagaimana sih yang senior lah ya, mungkin yang lebih dulu di industri atau yang lebih mengerti itu perannya seperti apa ya. Kita kayak misalkan aku sama Fajar, sama Yoga, sama Subi bikin aliansi 1955 itu karena kita tuh emang sekumpulan orang yang sesayang itu sama kopi dan kita pengen cari duit dari situ. Dengan idealisme kita di kopi, yang mana kopi itu ya sourcingnya harus bagus, bikinnya harus benar, equipmentnya harus benar, dan itu semangat itu yang kita tularkan, bahwa ada proses belajar menuju bisa bikin kopi enak itu seperti apa, yang nyaman, atau enggak bisa bikin bisnis kopi yang manageable dan visible dan profitable itu seperti apa. Karena poster ada turunan yang mana nih sekarang? Poster ini poster bisa di breakdown lagi. Poster-poster Gen Z yang itu sifatnya dia masih baru kopi, terus ada fenomena ini men. Kayak misalkan di kopi itu banyak kompetisi. Tarkaman lah levelnya. Kita nyebutnya throwdown. Itu di level ada manual brew, ada latte art segala macam.
misalkan yang menyelenggarakan komunitasnya Subi gitu, yang udah sering bikin event. Nah itu dia menang di situ misalkan, entah juara 1, juara 2, juara 3. Itu membuat itu dibuat mereka sebagai satu item validasi bahwa iki loh aku wis tahu menang, meskipun itu tarkam, gitu loh. Maksudku ikut kompetisi tarkam itu bagus untuk mengasah mental. Poinnya adalah untuk pembelajaran, uji skill ketika di luar zona nyaman kita kan. Plus banyak hadiahnya, itu sangat wajar. Tapi ketika itu dijadikan item validasi utama untuk dia memvalidasi dirinya itu udah bagus di kopi dan dia bisa show off ya, itu menurutku masih kurang bagus. Dan itu yang terjadi di Jember. Kayak misalkan tidak sedikit anak-anak yang menggunakan validasi itu untuk apply ke coffee shop yang sekarang semakin banyak di Jember dan bagus-bagus. Portonya malah dari situ. Padahal akhirnya ngefeknya ke siapa, Bi? Coffee shop owner. Coffee shop owner ngelihat dong, atau HR lah yang mungkin level HR atau biasanya yang langsung screening coffee shop owner ketika CV masuk gitu, oh ini wis pernah juara. Logikanya ketika pernah juara berarti dia bisa bagus. Ternyata tidak. Oke, juara di level manual brew, throwdown atau latte art, tapi ngerti nggak cara ngitung HPP? Iya, benar. Cara bikin menu. Itu udah atau ilmu yang berbeda lagi ya. Kalau aku dulu ketika ya sampai sekarang aku masih bisa bilang aku barista gitu ya. Kita punya yang istilah yang namanya itu barista rutin. Kita punya muscle memory. Ketika di bar sama sih sebenarnya kayak videographer, kayak misalkan kayak Randa secepat itu kan ngesetting set. Dia punya videographer rutin, muscle memory. Di barista itu ada. Jadi kayak misalkan, nah ini aku salah. Jadi kayak mesin ini tak biarkan portafilternya nggak aku ini. Nah itu salah. Dan aku menyalahkan diriku sendiri. Meskipun kita lagi santai loh kondisi. Nah itu bahkan video mentalitas itu gitu. Aku melihat kemarin yang video yang kita bikin. Terus ada caption kan. Maaf, temping miring. Nah, kita kalau yang berproses, ya kan, detail itu. Segitunya kita kayak kayak nge-push diri kita sendiri meskipun levelnya ya aku udah 10 tahunan lebih di industri kopi berkutat dan nggak pernah bosen. Sama kayak teman-teman di videographer atau fotografer, nggak akan pernah bosen lah dia moto, dia produce konten, gak akan. Sama kayak kita di aliansi gitu, semangat kita kayak gitu loh. Nah itu yang kita coba harapkan kalau ngomongin solusi buat industri kopi Jember, ya kita coba itu poster yang kategori 1 tadi. Kategori 2, poster coffee shop owner. Ada lagi. Gini, trennya kan ya semakin mungkin semakin mudah orang untuk create bisnis. Ya benar. Dan coffee shop trennya lagi stabil. Kayak bikin coffee shop kali ya, punya uang bikin coffee shop. Nah, banyak poster-poster sebagai coffee shop owner dari kategori coffee shop owner. Padahal sayangnya tapi ada banyak coffee shop owner yang berangkat dari customer. Dia suka ngopi, pengen punya, ada uang, it's okay, it's fine. Jadi akhirnya dia seenggaknya meskipun dia tidak pernah berkecimpung sebelum jadi barista, tapi setidaknya dia minum kopi. Nah kalau yang lain ini kayak coffee shop owner yang ya wes lah, yang penting aku bikin coffee shop, ada uang, tinggal hiring. Nah poster-poster coffee shop owner ini yang juga perlu di edukasi. Kita perhatikan juga, kita arahnya ya mungkin ke arah educate ya, bahwa sebenarnya gini loh, caramu memilih barista, caramu meng-create menu. Standarnya seperti apa mereka harus tahu. Dan ini yang paling penting, dan ini menjadi fenomena di Jember hari ini. Caramu memilih konsultanmu. Ketika kamu tidak bisa, atau tidak punya background di coffee shop, tapi punya uang dan suka kopi dan pengen bikin coffee shop, it's totally fine. Tapi jangan salah milih konsultan. Masuk kategori ketiga, karena banyak poster-poster konsultan F&B di Jember. Oh gitu. Dia tidak pernah atau belum berpengalaman menghandle satu F&B bisnis, tadi disebut Subi F&B management seperti apa. Oke, mungkin backgroundnya barista atau ngerti kopi, pernah menang kompetisi. Tapi pernah nggak sih ngelola SDM sekian banyak, misalkan, atau nggak usah sekian banyak, misalkan di satu entitas yang bernama coffee shop management, bisa nggak sih kayak misalkan bikin SOP untuk baristamu itu datangnya tepat waktu, nge-training segala macam. Nah, poster konsultan juga banyak, poster coffee shop sama poster barista, 3. Artinya berarti ekosistemnya aku karena sekacau itu ya, serumit itu. Ya akhirnya Jember bagiku emang susah jalannya untuk ke depan. Susah, bukan berarti nggak bisa, tapi ini baru tahu loh. Gila ya, keren ya. Serem ya F&B ya, serem ya. Dan F&B itu sangat sensitif karena apa? Berkaitan dengan orang lain. Service, hospitality gitu. Jadi kayak berkaitan people product, Pak. Dan itu core-nya ada di sistem. Aku lebih memilih, misalkan aku coffee shop owner punya uang dan aku memutuskan bikin coffee shop dan aku nggak ngerti kopi misalkan. Aku akan nyari orang yang ngerti sistem dulu, baru aku lihat. Benar, karena itu dasarnya. Karena itu dasarnya. Gitu.
Sama kayak bank itu harus punya IT yang benar-benar bagus. Iya, bro. Biar nggak jebol. Biar nggak jebol. Karena itu intinya di sana. Iya, kayak misalkan Komisi Pemilihan Umum, IT-nya harus bagus biar nggak jebol suara curang. Kayak kemarin kan. Sorry. Oh iya. Masih sakit hati.